Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa tadamatu ni'atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuzi ya qawmi binuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi yassir wa la tu'assir zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri sarifi sa'iri asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallahul azim wa sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang Allah hormati para alim ulama, guru agama, para ketua masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali pada malam hari ini mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan sehat walafiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini, sehingga kita dapat berhadir berkumpul bersilaturahmi di rumah yang sudah ditentukan ini. Maksud dan tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah mengambilkan daripada hadis yang baik, yaitu mengadakan daripada haluan dan juga sekaligus Israel wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula marilah kita limpahkan dan kita curahkan salawat dan salam kita khususnya kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang dari kiamat ila yaumil kiamat. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab, kurang lebih hidup 22 hari rasanya. Kurang lebih lah kalau itu dijelas. Nah, jadi di mana pada bulan Rajab telah terjadi peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam, dengan peristiwanya di Isra Mi'rajnya Nabi kita pada intinya berjumpa dengan Allah dan mengambil daripada iktibar salat. Jadi secara umum, secara syariat, bahwa baginda Rasul Isra Mi'raj itu mengambil daripada perintah salat untuk beliau dan umat beliau. Namun sebelum salat sebenarnya di dalam rukun Islam 5. Yang pertama syahadat dahulu, baru salat, puasa, zakat dan haji. Jadi syahadat dulu kita sebagai orang yang Islam. Kalau kita hendak beriman kepada Allah, percaya adanya Allah, berarti kita harus meminan diri bujur-bujur lawan Tuhan. Jangan cuma artinya sebagai orang Islam Tuhan kita Allah, ya itu jangan ibadah berlalu begitu saja. Nah, jadi harus diketahui siapa Allah.
yang sebenarnya Allah Ta'ala ini siapa? Di mana adanya Allah ini, di mana? Jangan kalah dengan orang yang kafir. Kalau orang yang kafir ini kawa menunjukkan Tuhannya. Orang Buddha itu Tuhan Budanya patung, orang Kristen itu Tuhan Budanya Yesus. Sementara kita orang yang Islam, agama yang sempurna, punya Tuhan kita Allah. Apakah kita bisa membuktikan itu Tuhanku? Ini kadang-kadang manusia yang keliru. Kenapa? Karena terpandang kepada saya, sedangkan hakikat karena dituntutnya, karena digajinya. Karena kita sabaratan bunyi, sabaratan kita inalilah mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia. Apakah kita pinandu lawan Tuhan? Apakah ada? Namun di dunia, di dalam surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi al-ama fa huwa fil akhirati ma'adal sabila. Barang siapa di dunia buta, kada melihat, kada pinandu, kada mencari Tuhan, maka di akhirat dia sesat. Dia paham, dia ibadah, dia penyembah, oke lah. Tapi dia kada pernah di dunia mencari Tuhan. Orang bakal dia yang manipulinya kada mau turun, bahkan diundang ini bukan apa? Berarti berlari dari Tuhan. Ini yang pertama yang kita kaji, yang kita tuntut sebenarnya mengenai Tuhan. Biar kita banyak beramal, tapi kita tahu Tuhan. Daripada yang banyak beramal, tapi kadang ijabah tahala kalau datang dengan ta'aruf fala tibaru ma'aka wa in tidak mengapa bagi kamu walaupun amal kamu sedikit, amalnya kan sunat, tapi kamu tahu lawan Allah. Daripada kamu banyak beramal ibadah, hebat isi dunia dengan amal ibadah yang dia gawe, tetapi dia tidak pernah melihat Allah. Kayak apa caranya berjumpa dengan Allah? Kayak apa caranya melihat dengan Allah? Caranya itu dengan ilmu. Dengan ilmu belajar lawan guru. Dibayarkan guru kayak lalu merasa. Setelah merasa adanya Allah, lalu wani bersumpah beriman. Makanya mengarang beriman ini maksudnya percaya dengan Allah. Yang percaya dengan Allah percaya. Kawal yang menyatakan adanya Allah. Kayak kau menyatakan dari nalpin bila berdiri itu saat Allah apa itu nyata itu Allah Ta'ala. Makanya bikin belajar, tauhid belajar, tasawuf belajar. Membahas masalah salah lebih baik membahas masalah Tuhan dahulu. Membicarakan masalah Tuhan karena kan pada intinya orang syariat salah itu menyembah Tuhan. Kalau yang kita sembah ini kita tidak tahu percuma. Kalau orang Kristennya menyembah Yesus ada Yesusnya. Orang Buddha menyembah patung ada patungnya. Sedangkan kita pun menyembah Tuhan mana Tuhannya ada. Awal kita membuktikan uyuh daripada orang Islam. Kadang-kadang hati kita ini keras. Kenapa? Karena terpancing dengan amal ibadah. Sedangkan lawan Tuhan tidak pernah meminandui. Makanya Rasulullah ini diutamakan 13 tahun. Sidin belum mengajarkan salat, puasa, zakat, haji belum. Sidin mengajarkan ilmu syahadat, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, mengenal Tuhan. Kayak menggunakan Tuhan. Layak seluruh ibadah illa bima'rifatil ma'ruf. Tidak sah amal ibadah siapapun. Jadi amal ibadah siapapun ini kita begitu. Baik pulang ganal, baik ibadah kalau begitu. Bila katakanlah dengan Allah, layak seluruh ibadah illa bima'rifatil ma'ruf. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali kenal dengan Allah. Mengenal berhuruf hanya taat dan tunduk. Bagaimana kita taat kepada bos sedang lawan bos tidak pernah tahu dingaran. Nah jadi disitulah Rasulullah 13 tahun sudah melahirkan ilmu ketuhanan. Makanya Rasulullah itu pada zaman bahari itu melahirkan ilmu ketuhanan. Lalu membuat nenek moyang orang tua Tuhannya itu patung lalu salib. Ada Rasulullah Tuhan pada diri. Surah Az-Zariyat ayat 21. Wa bi anfusikum afala tubsirun.
pada diri kamu, kata Allah, apakah kamu ada memperhatikan aku nampak pada diri kamu? Karena manusia ini dilaksanakan adalah diumpamakan wayang yang sedang dimainkan oleh seorang dalang. Wayangnya kulitnya ya batang tubuh, dalangnya yaitu roh, itu diri Tuhan. Masa jasmani kau bergerak tanpa roh? Masa kau bisa melangkah tanpa roh? Masa melihat mata tanpa roh? Nah, kaulah mata melihat tanpa roh. Rohnya kali lagi bersemayam di dalam hati, maka innalillah. Berarti pondasi pada batang tubuh kita ini sebenarnya roh. Siapa kalau sebenarnya? Buka surah Al-Isra ayat 85. Ujar Tuhan, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalil. Ini orang Tuhan, orang Badari. Ujar Tuhan ya Muhammad, bila ada yang bertakwa nanti ke Muhammad tentang roh, nah bila ada Muhammad bertakwa nanti tentang roh, padahal luar itu ada sifatku, roh itu kelakuanku, roh itu kenyataan aku, roh itu aku. Nah nyaman benar itu. Kita menyatakan aja bahwa ini roh Allah, roh suci. Kalau orang Kristen main roh kudus. Orang Kristen ngejar apa? Jadi sembahyang dari dalam roh kudus. Sia-sia ajarnya sembahyang. Nah itu orang Kristen. Apalagi kita agama yang sempurna, sia-sia kayak salat, sia-sia. Kenapa? La yasiru salata illa bima'rifatillah. Tidak sah salat siapapun kecuali karena dengan Allah. Ini bersifat sudah Allah jadi manusia. Jangan hanya kita bongkar dan diri manusia ini siapa? Bukan dia sekian ada hati, bukan hati pian ada roh, bukan roh pian ada Nur Muhammad. Nah di surat diri Allah Ta'ala sama kayak bajunya, baju ini kan sifat sudah. Jadi dirabit, baju ini dirabit baju menjadi kain, kain dirabit lagi menjadi benang, benang dirabit lagi menjadi kapas. Nah itu jet itu kapas sama nah. Dirabit awak tadi nah ada hati, dirabit hati ada roh, dirabit roh ada diri Allah Ta'ala. Nah jatnya ya Allah, jatnya kapas, ujar kapas dimanapun kamu menghadap, wahai baju, wahai salawat, di situ adanya wujudku. Sama di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahi masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasammu. Kepunyaan Allah timur dan barat. Kamana kamu menghadap? Kiri kanan muka belakang, di situ nyata wujud Allah. Nah, lalu ada makna takbir menandakan Allahu. Kemana ya? Nang tangan kita nang menyambut Allah tuh kemana? Bukan ke situ, bukan ke situ, tapi ke sini. Kadang-kadang manusia mendengar aja, tapi mencari ini gurunya. Ayo, nggak ada belajar biar kayak apa aja. Biar kerasnya kayak mana, kayak batu di pinggir lawan daunnya hujan, bak apa di otak manusia. Manusia ini sekeras otak manusia, tak keras batu. Batunya di titik, bajunya berubah. Apalagi manusia, nah kada pernah pindah dengan Tuhan, nah kali saya berjumpa dengan Tuhan, segera kayak pak nikmatnya berjumpa Tuhan. Jangan kamu salah kalau berjumpa dengan Allah. Itu kepada bohong keras. Karena di situ Rasulullah Subhanalladzi asra bihi. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjadikan hambanya. Nah, bagi Rasulullah orang yang mulia dijalankan oleh Allah. Jadi kada kawa kita berjalan sorangan. Rasulullah orang yang hebat dijalankan, kita pak dijalankan juga. Rasulullah didirikan juga. Berarti kita kenapa berdiri seorang? Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan diserahkan orang yang belajar ilmu tasawuf, yang melajarakan. Ini paling rendah ilmu marifatnya, paling rendah. Kenapa? Awal dinna, awal agama jin wajibnya semarifatullah. Tapi ada belajar ilmu tasawuf, ada bahasa sembayangan, jangan diserahkan tasawufnya. Mungkin orangnya bisa formulir, belajar tasawuf, mungkin bisa formulir. Tapi bilangnya ada ulang pada bahasa bayangan, ulun kada umpat lah, ulun kada ada ilmunya, ulun kada boleh menyalahkan. Hebatnya bapak lihat, jin hebat juga, inya kada berguru tapi hebat. Kenapa? Jin musik. Jin ini malaikat asalnya itu apa? Karena malaikatnya sombong, merasa dirinya hebat, beramal beribadah. Malaikat asal sebelum jadi iblis ini malaikat. Nah, tunduklah Allah. Orang tasawuf, orang marifat, orang hebat ilmu, kada ada bayangan kita di ilmunya. Kalah kita dengan iblis,
Tapi sebelum jadi itu malaikat ngarepnya. Kenapa jadi tidak menjadi iblis? Karena disitulah dia disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tuhannya nak menjadikan Adam untuk khalifah di muka bumi. Nah, lalu disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi kada mau sujud karena merasa dirinya sombong hebat. Nah, kan orang tasawuf juga. Lalu dilaknat, pacul baju, pacul jabatan sebagai malaikat, ambil jabatan jadi iblis. Hebatnya ilmu iblis. Lalu iblis berenang, yang anak itu bubuan setan-setan tuh ke bawahnya aja. Berenang lagi, bubuan jin-jin tuh harus saja tuh. Betul berenang lagi ya, itu jinit ngarnya. Minta orang. Kan kerasnya hati malaikat tadi iblis. Nah jadi dia kada berguru dengan buku atau kitab, maka berguru dengan jin hati-hati. Jinnya nang bujur gitu disalahkannya, nah saat dibujurkannya itu jin. Itu orang menjinit nang berapa kaping enggak. Ini kalau dia memilih ini bujur, ini salah kada tahu. Nya otaknya sudah padat. Sama na kayak jin iblis ni tadi. Artinya nang baik barangnya kada baik, nang kada baik barangnya baik. Kenapa? Iblis tinggi ilmunya, tapi akhlak dan adatnya kada baik. Ya nang kada sembahyang, nang kada puasa, pun orang seorang itu iblis tuh. Hebat ilmunya juga. Jangan tergiur dengan kehebatan seseorang. Jangan tergiur kehebatan orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berdasarkan mengikuti baginda Rasulullah, jelas susah. Imam kita Junaidi al-Baghdadi, ulama tasawuf. Jadi ujar beliau, seseorang yang tinggi ilmunya kayak apapun, apabila dia meninggalkan daripada salat, berarti bukan termasuk golongan orang baginda Rasulullah. Sedangkan Rasulullah ini Isra Mi'raj mengambil perintah salat. Tetapi sebelum salat presiden mengandalkan Tuhan, meminandui Tuhan. Nah, makanya ulama-ulama di Kalimantan ini wali, ada bilang lagi wali. Nah, kan wali di Kalimantan ini kan dia Tusuban, muridnya 13, yang terakhir dari Tusanggul. Nah, dia Tusanggul ini pulang ke Isimur, dia itu Kalampayan. Dia itu Kalampayan itu bagulan dari Tusanggul. Dia itu Kalampayan itu jujur aja silin disekolahkan di Makkah. Mungkin kan artinya saya aja kuat mungkin. Tapi karena kewalian timbul berguru kepada Datu Sanggul. Kan Datu Sanggul hebatnya silin bilangnya sambayang kada guru saleh. Kita guru saleh, kada guru saleh jangan disalahkan kada guru saleh. Ada Datu Sanggul pantang dia ingatlah riuh-riuh padang sibundan, padang tamu-tamu. Aku ribu kalangan Tuhan sabar tempat kau bertamu. Allahu Akbar. Karena di mana dilanggar sini cucuban imamnya kayak itu. Cucuban bandara cubaan cuma cubanya kayak apa? Ada kan yang ngomen. Bila ada yang ngomen berarti sudah sampai ilmunya. Bila ada yang ngomen berdiam berarti sampai. Ada yang berdiam, ada ilmunya juga. Kita tahu juga. Kita sudah sampai yang jadi usaha orang. Nah jadi di sini Rasulullah itu berjumpa lawan Allah. Kan tadi kan Maha Suci Tuhan menjalankan Nabi kita, berarti kan tidak dijalankan barakah. Kenapa jadi Rasulullah itu naik ke langit yang ke-7? Kan tidak sesuai pula. Kan ibaratnya Allah ini dijalankan orang, umpamanya si Adul menjalankan ulun. Kenapa mencari Adul ke atas, maka Adul menjalankan ulun. Kenapa? Nah, lalu keluar hadis itu. Man janna anna Muhammadan arabihi baidan patakapa. Barang siapa yang memadahkan Allah Ta'ala itu jauh lawan Muhammad jauh dari Allah Ta'ala, maka orang itu kafir. Banyak orang yang tahu lah, cuma memperingati Isra Mi'raj tujuannya makanan terbang sudah. Nah jadi barang siapa yang memadahkan Muhammad Allah itu jauh kafir. Tapi kenapa jadi lagi yang ketujuh? Jujur aja, lagi yang ketujuh itu orang belajar ilmu tauhid sifat 7 tahu. Sifat 7 itu kesimpulan daripada sifat 20. Iya, dan 7 ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bersakala. Qudrat Allah Ta'ala di mana andaknya yang kita cari. Ibu disiplin pembajaran, kau lah yang kuasa lah yang belajar kepada Allah Ta'ala. Nah, itu qudrat Allah Ta'ala. Ada berarti ada lah. Berarti kan akan menemukan Tuhan. Iradat itu bahasa kita kehendak.
Di mana kehendaknya? Dia tidak. Nah, jadi kehendak Tuhan sudah dua sudah dapat. Ilmu itu tahu di mana ilmu Tuhan, jadi akal pikir itu sudah dapat. Hayat hidup, apa hidup? Ya roh, nampak sudah dapat. Sama sifat Allah itu sama mendengar di mana? Nah, ini tadinya sifat Tuhan. Kita kan bisa sifat kalau kita kafir kemana itu sifat. Sama mendengar. Basar melihat di mana lihat Tuhan di mata kita. Mata ini sarana untuk melihat. Padahal melihat itu sifat basar Allah. Sifat Allah itu sifat kalam berbicara di mana? Di lidah. Kalam Allah. Mulut itu sarana untuk berbicara pada kalam Allah. Nah ini yang Allah ungkapkan malam ini. Mudah sesuai dia dibilang. Nah ini. Karena kalau syarat-syarat kan kebanyakan dia kali di pandemi dia. Berjikir berpahala, kalau berpahala dia kali di pandemi dia tahu sudah. Tapi kebanyakannya ulang anggan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ini lebih wajib pada beramal. Yang salat wajib lagi mengenal Tuhan. Puasa wajib lagi mengenal Tuhan. Bacakan wajib lagi mengenal Tuhan. Nomor satu mengenal Tuhan. Kalau yang sembahyang mengenal Tuhan apa hasilnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah ini Al-Quran sedang pegangan kita Al-Quran hadis. Celaka bagi mereka yang salah, banyak yang celaka. Kenapa? Karena lalai lupa dengan Tuhan, lupa nama menggawi itu Tuhan. Contoh, bila kita menggawi di dalam menggawi di wayang, nama menggawi salat di wayang, celaka wayangnya. Nang kada celaka apa dalam nama menggawi. Bilanya kita yang menggawi salat celaka, nang kada celaka itu siapa yang menggawi? Akimis salat li diri yang salat. Diri siapa? Diri yang dua. Diri jahir awak, diri batin roh. Nah, pilih siapa nak kalau nggak takdir ya roh lah jawab. Tapi banyak tak kepada tangan. Aman roh aja mengalir di tangan awal juga. Tangan mengalir di roh awal. Nah, jadi antara jahir dan batin, antara syariat dan hakikat. Syariat tangan, hakikat roh. Nah, Allah wabarnya perpaduan antara roh dengan tangan lalu bergerak timbul gerak. Lalu marahnya Allah dan hamba dan Allah. Allah itu kan roh, hamba itu jasad. Nah, jadi jasad tidak akan bergerak tanpa roh. Roh tidak akan nyata tanpa jasad. Nah, jadi pinang ini siapa yang salah? Bilanya kita yang salah, berarti wa'il salah. Makanya inna salah datang anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salah itu menjaga perbuatan keji dan munkar. Apa kata keji dan munkar maksudnya kayak ini? Artinya bila kita salat ini bilanya kita itu biar kada kau menjaga keji dan munkar. Maksudnya bilanya biar mengawi salat keji dan munkar. Nah itu banyak orang sama rasa dirinya berarti keji dan munkar karena kau hilangkan keji dan munkar. Kayak apa? Nang salat kada apa? Diri yang salat. Kalau orang pikir inya nang sembahyang. Kalau orang tauhid menyatakan adanya Allah, jujur tauhid, sempurnakan kepada tasawuf pulang. Kenyataan Allah. Nah, pikir menyembah Allah, jujur. Tauhid menyatakan adanya Allah, tasawuf kenyataan Allah. Berarti kita ini kenyataan Allah, bukti dan saksi adanya Allah. Wanita menyatakan membuktikan Allah Taala ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manusia bukan Allah Taala tapi kenampakan. Manusia bukan Allah Taala tapi bukti dan saksi adanya Allah. Sama ini nah. Baju bukti adanya kapas. Tapi jangan lagi disambut kapas karena sudah bersifat baju, bersifat tapih, bersifat salawar, bersifat jubah, bersifat gamis, bersifat kurban. Andakannya di mana? Bilanya andakannya di awak baju, bila andakannya di baju di salawar. Padahal apa kapas salah? Kapas sebutkan. Nah, sama roh Allah Taala, andakan udah pian ngaran. Roh Allah Taala anak pada ulun ngaran. Roh Allah Taala anak pada binian ngaran. Sekarang kapas. Kita umpamakan masuk dari misalnya kapas Allah Taala. Nah, andakan sini jadi gamis berbentuk. Ini kapas juga di kupiahnya. Nah, ini Bang. Ya juga. Tapi andakannya di mana? Bila andakan di sini kita pulang. Nah, bila andakan di sini kita selendang. Anak di sini mantap. Padahal badannya berbeda. Sama andakan pada pian roh Allah Taala pian ngaran.
Anda akan warata pada penjengar pinangwi nang dalam diri dia itu siapa? Bila kada pinando, bila kada paham berarti dia mengerti. Yang mana membukakan yang ada diri sendiri banyak aja mengajari sosok banyak aja. Artinya bujur-bujur, wajah sampai ke penting. Ya hanya ibaratnya tuh bujur-bujur. Ibaratnya tuh ada papan pikiran. Ibaratnya kecuali pakunya betager hanya tongkap papannya. Nah, jadi fisik-fisik jangan buang dia lagi, cuma jangan ditinggal hukum syariat. Urun kada wani menyalahkan, urun kada wani menyalahkan tadi ilmunya kada. Kayak apapun tingginya, biar malaikat turun umpamanya. Malah jadi aku sembahyang, jangan malaikat. Sedangkan si Abdul Qadir Al-Jailani aja didatangin cahaya. Oh, jadi cahaya wasi Abdul Qadir ini. Ikam oleh Allah, aku Tuhan ikan. Apa jadi Abdul Qadir? Kan ragu wasa. Apa bukti kami kepada Ta'ala? Anak buktinya nih. Jadi ujar Ta'ala wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Ikam segala yang haram kau halalkan. Tak kita Abdul Qadir pun Tuhan kau ada itu. Nah di sini sehirapnya iblis. Nah jadi apabila dia orang meninggalkan salat, tidak lain daripada jin dan setan. Karena di dalam diri kita pun ada, malaikat ada, setan ada. Nama setan mana? Bila kita ni nak hancur-hancur, ada beriman, mencaci orang, berbuat jelek, iblis ngaranna. Karena bila berbuat baik, beriman, beramal, beribadah, malaikat ngaranna. Jadi jangan saya dibandingkan iblis. Karena kita posisi kita di tengah-tengah. Posisi kita di tengah-tengah. Apabila kita kada baik, jadi jin dan setan. Bila kita baik, baik daripada malaikat. Harap dari malaikat, lebih baik daripada malaikat. Kenyataan Allah. Nah, bukan bagi Tuhan, bukan bagi Allah. Mengembalikan wujud baju, kembalikan kepada kapas. Kayak apa mengembalikan ya? Kamu kada dirabit kalau mengembalikan. Sama. Kayak apa mengembalikan wujud kita supaya baik kamu lawan Tuhan. Dirabit. Ini ajasan jadi dirabit. Hanya ada hati, dirabit hati, hanya ada roh, dirabit roh, ada nur Muhammad di Tuhan. Nah, jadi kalau saya lagi manjat Tuhan nampak sudah, nampak di pada batang tubuh, bukan batang tubuh Tuhan, tapi batang tubuh kenyataan Tuhan di baju lah. Baju ini dirabit, anak tolong napas. Baju dirabit ini tadi ambil baju ngarannya jadi kain, kain dirabit, sampai kain ngarannya banang, banang dirabit, sampai banang kapas. Apa sih kalau lagi dirabit habisnya sama. Manusia dirabit jadi hati, hati dirabit jadi roh, roh dirabit jadi Nur Muhammad, Nur Muhammad dirabit jadi Allah Ta'ala. Kau lagi mana Allah Ta'ala karena kau lagi. Nah, jadi memandang Allah Ta'ala karena kau lagi, tapi pandang kebesarannya, pandang kenampakannya kepada manusia. Jadi manusia inilah tempat penyiar Allah. Jadi ujar Tuhan di dalam manusia. Aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, nyata sudah. Ujar kapas, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada baju. Baju bukan kapas, tapi baju kenyataan kapas. Manusia bukan Allah, tapi manusia kenyataan Allah. Bukan baju Tuhan, masalahnya. Oleh banyak mengaku Tuhan kada. Nang iya itu Tuhan mengaku Tuhan mah. Ya kada paham berarti mati. Ini biar jangan ibaratnya tuh dia membawa tanggungnya aja ya. Orang maisiakan nah, maisiakan salaknya atau rambutannya. Bilanya tanggungnya bungkas lalu bungkus ya. Nah, ini kenapa aja karena belajar masalah pahala itu bujur aja itu syariat bujur aja akan tersalah. Tapi biar dia banyak bangun mungkin dari pinangan Tuhan kayak hukumnya ini dari yang ulun pertama tadi layak syurul ibadah lagi mari baca mabut tidak sama ibadah siapa ibadah itu sembahyang beramal salat zikir puasa ibadah semuanya ibadah. Apabila dia beribadah ada pernah mengenal Tuhan ibadahnya hancur seperti kayu bakar dibakar dengan api akan habis kayunya menjadi arang dan menjadi abu. Nah makanya kita tidak salat kalau lillahi ta'ala karena Allah, bodoh karena Allah. Kada kawa kita bodoh mengkadang dan mengatakan kada kawa kita mengatakan takbir mengkadang mengatakan siapa yang mengatakan Allah Ta'ala kada berarti menjadi bagian. Makanya dia Tuhan tadi aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, jadi dalam batinnya lagi berani memandang sifat bahasa engkau ya Allah. Jadi yang asal dari Islam itu Rasulullah naik lagi tanggal 9. Kan di dalam diri Rasulullah Allah Ta'ala ada Allah. Nah
Jadi kan dia lagi Rasulullah melihat Tuhan keluar dari diri Rasulullah Ta'ala dan diri kita juga. Lalu di situ secara syariat ya, ujar orang syariat, Nabi Muhammad lawan Allah Ta'ala itu di langit yang ke-9 bertemuan berduaan berhadapan. Jujur syariat. Kalau hakikat pemahamannya kayak ini, pilih dia. Nabi Muhammad langit yang ke-9 lawan Allah Ta'ala itu berjumpa sewujud, sehadap, serasa, serasa. Satu bagi satu wujud, satu hadap. Nah kayak kita ini, nah dua hadap, dua lah. Nah itu orang syariat. Kalau orang hakikat satu wujud. Allah ruhun Muhammad jasadun, ini sekalinya. Allah ruhnya Muhammad jasadnya, Muhammad jasadnya ruhnya. Tapi berubah kan berganti umur. Ini kan asalnya Muhammad waktu di bumi sebelum berjumpa dengan Allah, lalu naik langit yang ke-9, ambil Muhammad namanya, Allah Ta'ala ngarannya. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi ambil Muhammad pulang. Nah, kan Muhammad lagi di bumi, naik langit yang ke-9 Allah, kemudian turun Muhammad. Jadi para sahabat ini di riwayat lain, ujar sahabat apa ya Rasulullah? Kayak apa? Yang melihat Tuhan. Kami anak melihat juga. Kami anak melihat juga kan Rasulullah contoh aja. Ujar Rasulullah naik ke kamar. Lalu kemudian para sahabat ini melihat. Siapa yang dilihat? Nah, jadi ujar Rasulullah sudah lagi Allah. Jadi ujar sahabat ya Rasulullah kali lain yang juga diredupnya. Nah, jadi lalu Rasulullah ngajar Rasulullah berdiam. Nah itu isyaratnya berdiam aja. Karena aku di Tuhan akan orang lain bisa. Nah, sekalinya itu juga karena Muhammad ayat Muhammad itu nyatanya Allah. Karena Allah ruhun Muhammad jasadun. Allah ruhnya Muhammad jasadnya. Muhammad jasadnya Allah ruhnya sama kita. Nah, jasad itu ruhnya siapa? Ruh Muhammad. Ruh Muhammad itu siapa? Kita ini daripada Ruh Muhammad daripada Ruh Allah. Sama kayak ini. Lampu kita di rumah daripada PLN. Lampu PLN daripada yang kanan. Nah, lampu yang kanan, lampu di PLN, lampu di rumah. Sambatannya 3 tapi 1 cahayanya. Lampu bertangga, yang kanan cahaya, PLN cahaya, lampu cahaya juga. Jadi 1 ya, tapi ngarannya 3. Sama nah, Allah, Muhammad, manusia. Ngarannya 3, tapi 1 wujudnya yang mana? Hidup. Jadi kemana mencari Tuhan? Nah, kalau sama mencari bilang ada pada kipas. Kalau sama mencari Allah, Allah nampak pada nafas. Nah, sekarang kan nafas itu bunyinya. Jadi nafas kita ini berbunyi Hu Allah. Nah di sini juga pada kita benar kita tahu. Banyak dihimusi atau warga jadi dihimusi banget. Inya kan tak gentok bulu hidung nafas palantarannya. Jangan tak gentok bulu hidung hancur. Jangan tak gentok bulu hidung hancur bulu hidung. Nah dasarnya tangkap dia nafas adalah itu menandakan Tuhan kalau bertempat tapi menyata. Nah detik menjadi pada dalam dirinya Tuhan itu bertempat kalau bertempat. Tuhan itu bernampak. Nah Tuhan itu bernyata lawan bertempat kan beda. Kalau bertempat itu di sini di bagian tempat. Tapi kalau berdampak ke sana berdampaknya kan bertempat ke sana itu beda. Jadi Tuhan berdampak kemana? Nih mulai ujung rambut sampai ke ujung badan itu nampaknya Allah, wujudnya Allah. Mun kita merasa disujud di mana wujud Tuhan? Karena wujud Tuhan itu adanya di mana? Saksi buktinya manusia, makanya kita bersyahadat. Nah, apalagi pada diri kita ini ya Allah, turunkan biji wujud Engkau, turunkan biji diri Engkau. Nah, lalu kita serahkan sabaratan mulai ujung rambut sampai ujung badan. Salah karena menyerahkan, angkat tangan ini menyerahkan bahwa mulai ujung rambut sampai ujung badan la maujuda bihaqi. Nah, ada wujud hanya wujud Allah. Bila-bilanya orang anti manusia masa mual itu ya. Oh biar kalau mana hati, kalau aja mana hati nama ada. Tapi di sini banyak nafas tinggi, artinya tinggi malam. Ya saya kan nanti kan berbeda tadi tujuannya sama.
kan ujar saya awak kan bergerak kan ujar ujar gitu nah mana aduanya nah amun ujar saya di awak bergerak nah ada roh amun hakikat aja roh bergerak yang ada biasa nah jadi keduanya nah jadi wasyari'atun bil hakikatin adilatun wal haqiqatu bi syari'atin batin orang yang melulu menuntut ilmu fikih ilmu syariat banyak nih tapi kalau berhakikat kalau bertasawuf hampa tapi orang yang menuntut ilmu tasawuf melulu tapi berbesar gumpa umpamanya ini orang itu umpamanya berumah ibaratnya itu dibuat orang terlalu karung mungkin dia kerja Pak Anda kan pelataran di mana tikos kindenya wadahnya tasawuf itu dulu hati berdahulu jadi kita beramal beribadah kemana membuat ke sini kada ke sana kan kita menyerahkan ibadah kadang-kadang kepada Tuhan pula maulah keluar Tuhan pada diri maulah yang menyerahkan amal keluar pasti ke sini nah itu mun Tuhan nampak sudah pada diri nyatakan dan benarkan bukan mengaku mun kita mengakui Tuhan salah kita membenarkan mengiyakan karena orang syariat dan orang hakikat beda nah, beda keyakinan tapi tujuannya sama jadi orang syariat tadi kan aku yang hakikat terus sama dua-duanya roh tanpa jasad kadang taruh jasad tanpa roh kadang berbuat apa-apa nah jadi jasad ini statusnya lalu hamba ngaruhnya roh itu statusnya lalu Allah Ta'ala nah jadi siapa yang berfungsi pada jelas Allah Ta'ala makanya Allahu nah jadi hasil Isra Mi'raj tadi as-salatu mi'rajul mu'minin salat itu mi'raj bagi orang mukmin yang namanya mi'raj itu artinya berjumpa bertemuan lawan Allah bilanya orang contoh ikam rajin salat penyembahnya oke tapi ikam pernah lah merasakan berjumpa dengan Allah kada pernah nah berarti syaratnya hanya sebagai orang Islam tapi kada beriman saja bukan salah syaratnya jujur aja tapi tingkatkan kada boleh kita menyalahkan orang salah kalau orang hanya belajar bukan salah lalu tingkatkan nah jadi orang yang salat itu berjumpa kepada Allah as-salatu mi'rajul mu'minin salat itu mi'raj bagi orang mukmin yang namanya mi'raj berjumpa bertemu dengan Allah kayak bagaimana bertemu dengan kita lalu kita serahkan oleh kita Allah yang ada Allah Akbar setelah kita salam ampi Allah Ta'ala kita pulang nah padahal itu dilakukan contoh umpamanya orang itu pegawai guru sekolahan guru SD mengajarnya jam 8 turun jam 4-nya beri ke rumah pacuannya baju lalu apa rumahan lalu jadi petani ngarangnya ambil guru lalu nya boleh besok pulang yang mengajar ambil petani guru pulang lalu yang boleh pulang jam 4 apa rumahan pulang oleh petani itu berapa orangnya petani lawan guru berapa orangnya namanya dua tapi orangnya satu sama Allah Akbar Allah yang ada manusia tidak ada lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah kan tidak manusia yang ada manusia itu siapa keingatan Allah itu simpel demikian karena di situ kalau kita mengambil syarat itu wajiblah berjumpa lawan Allah wajib bila kita saat kada berjumpa Allah apa saat Imam Junaid al-Baghdadi ulama ma'rifat ulama tasawuf ditanya wahai tuanku Imam Junaid al-Baghdadi apakah tuanku Imam Junaid al-Baghdadi di dalam syarat dapat berjumpa bertemu lawan Allah nah, apa jawaban beliau jangannya bahasa Banjar nih bahasa kasar buat apa aku salat kalau aku ada berjumpa dengan Allah haram hukumnya aku salat bilanya aku kada berjumpa dengan Allah sama dengan contoh kan Imam tasawuf kita umpati bilanya kita nih kada pernah rasa berjumpa dengan Allah cari segera karena dia bilanya kemencari dalam keadaan duduk aku berdiri bila kemencari aku berdiri aku berjalan kemencari aku berdiri aku buka nah jadi cari sebelum kita meninggal sisa-sisa umur kita berapa karena tahu kalau kita jadi segera cari dulunya karena wajib daripada anak sembahyang yang beribadah nah, lebih wajib mengenal Tuhan dulu. Nah jadi disitulah di langit yang ke-9 makanya di situ Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berpindah dari perbuatan jasmani kepada rohani asalnya merasa seorang nambah malih asalnya rasa seorang nama lihat rasa seorang nambah jalan pindahkan kada aku nama lihat roh nama lihat
Dulu berarti sang berjalan, pindahkan roh nang berjalan. Dulu rasa seorang nang berpandir, rasa seorang untung, pindahkan ampe untung, roh nang berpandir. Nah itu hakikatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, subhanallah ya Rabbi. Jadi Rasulullah itu sidin berjumpa dengan Allah Ta'ala itu di dalam riwayat ibaratnya sini duduk. Bagi sedikit masih panas. Berarti di mana sih Surabaya? Di situ juga lah. Orang sehari itu dulu nasirin tarabangan yang kata jauh nomor 9. Jangan nasirin ibaratnya apa kawan. Cuma kan dari sesuai. Sedangkan Rasulullah itu dijalankan Allah berarti di situ. Amun Rasulullah menyimpi Allah Taala naik ke langit dari sesuai berarti berpisah Tuhan. Makanya keluar dari suci tadi. Man janna anna Muhammadun arabihi ba'idan faqad kafar. Barang siapa memandangkan Muhammad lawan Allah Ta'ala yang jauh, maka orang itu kufur. Nah, di mana Allah Ta'ala-nya? Ada nampak. Nah, jadi kita kemana-mana. Makanya kan dia meriwayat lain ulama. Jangannya ibaratnya berjumpa dengan Allah itu dengan menunggang kuda 500 tahun. Belum berjumpa lagi. Menunggang kuda 500 tahun kan bertemuan. Nah, kenapa? Amun dia seperti mencari Tuhan, berjalan menunggang kuda terus 500 tahun, 1000 tahun kan bertemuan. Kecuali kudanya bagaimana? Contoh, dia kira mencari Tuhan 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun. Mencari tahun keliling, tak dapat dah, tak dapat. Tapi kalau nyepian bergana, jangan berjalan, tak dapat. Contoh, iwak ini anak mencari banyu. Lalu kemudian naik ke atas tunggul. Oh jatuh tunggul, wah apa yang kamu cari? Jadi ujar iwak, wahai tunggul, apa mencari banyu? Tertawa si tunggul. Si tunggul ini tertawa. Nah, pas panas hari. Panas hari ini rupanya iwak ini mengaringin kepanasan ke belakang. Mencampur ke banyu mana? Hanya kawan banyu. Nah, di situ. Makanya kan di situ tadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wujud Allah. Nah, iwak tadi kan berjalan, pertama orang banyu lah. Tapi kalau iwak itu bergana, terpapor iwak, pikirkan iwak gimana kembang, ibadah. Sama dengan kita. Bila kita nih berjalan atau menunggang kuda mencari Tuhan, 1000 tahun pun selamanya pun tidak bertemuan. Tetapi kalau kita bergana, terpapor, pikirkan di dalam diri kamu siapa. Nah, kamu rasa kadang-kadang candu bercampur lawan timbang. Amun ikam sudah bilang bilang ikam hanya aku. Nya kada mau aku ada Tuhan ada terima. Karena sesuai. Si paling itu wujud artinya ada lawan kita kada ada. Nah, berarti kita kada ada. Yang ada ini siapa? Yang ada ini kenyataan Allah, kenampakan Allah. Bila melihat lihatnya sifat besar. Bila ada wujudnya, bila kada ada kita. Nah, jadi kita ini kada ada. Bila kita merasa ada berarti haram bagi kita. Haram kita ada, wajib Allah ada. Nah, lanjut kalau kita merasa ada berarti haram. Sembahyang haram, beramal ibadah haram. Kenapa? Ini pak hakikat. Kalau pak syariat, sembahyang beramal berpahala. Jujur aja, orang pak syariat jangan disalahkan. Tapi lidah kan aja. Amun jasadnya sembahyang ya. Orang mati itu kan jasadnya ada, ruhnya ada. Suruh ngipin buku yasin kawah kan yang membaca. Bilanya kawah, orang mandi dulu lupa. Ada ditumbuk jalan-jalan. Nah, jadi di sini jadi berjumpa sama Tuhan. Jadi maksud langit yang ke-9 itu langit rap-rap, rabun langit aras. Aras itu apa? Aras itu adalah kalimat roh. Nah itu jadi di dalam roh pian itu disitulah terjadi nampak Allah. Itu Allah bersama di aras pada hakikatnya. Banyak orang yang tidak tahu di aras apa. Nah, Ar-Rahman al-Arsistawa. Sesungguhnya Allah kalau bersemayam di aras. Aras apa kalau memandang aras apa? Aras itu kalau memandang itu roh aras. Nah, gimana nakal kita berpikir? Ini kan roh. Jadi Tuhan itu bersemayam di aras. Nah, roh di aras kada. Nah, itu maksudnya. Jadi kita nggak mencari aras. Ini ada jawabin aras ini orang yang berujur mana aras ya? Nanti dalam salawat yang pikir aras itu lagi pulang. Yang aras. Nah, jadi bertemuan saudara. Nah, jadi bertemuan berjumpa lawan Allah itu kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan, nampak pada diri kalian. Kalian ini akan nampak apa? Jadi Tuhan tadi kada bertempat tapi menampak banyak.
Karena Tuhan ada di mana-mana. Nah, di mana aja ada. Maka apa jadi banyaknya sebutin ya. Matahari satu, Palangkaraya ada, Berbay ada, di mana ada nah? Ayo, nah, Sampit ada, Pangkalan ada, Dewi sakit kamu timbun. Nah, jadi di mana-mana ada matahari. Berbukti mataharinya satu. Nah, sama naruh Allah berbukti. Allahnya satu ya, tapi mencabang nah. Itu. Berarti bukan banyak Tuhan, tapi satu. Satu bersosok. Nah, satu mencabang kepada banyak, nambahnya banyak kepada satu. Sama matahari satu, mencabang kepada banyak lah. Nah, banyak pulang kemuliaan kepada satu. Nah, sama. Roh kita kembali kepada Allah, roh kita kembali kepada Allah, roh kembali kepada Allah. Ini nambah hikmat ilmu dicari itu. Karena Tuhan kadang memandang daripada kita, kadang memandang daripada segi pakaian, kadang memandang daripada segi jahit, tapi inna akramakum indallahi. Abu Bakar tepang, kelebihan Abu Bakar itu bukan dilihat daripada banyaknya sembahyang dan puasa sunat, tapi ma'rifatnya lawan Allah Ta'ala, nang dalamnya nang lawan Allah Ta'ala, cintanya ya, tapi beramal, tapi yang ma'rifat Allah, apapun sudah memandangnya, dia hakikatnya Allah, bukan aku yang memandang. Apapun hakikatnya bilanya adanya Allah, bukan aku. Nah, lalu turun Nabi kita itu asal langit yang ke-9. Apa yang diambil sidin? Salat 50 waktu. Lalu dipotong 45 menjadi 5. Nah, jadi wajib bersedekah. Lalu 5 kan tertinggal. Lalu disuruh Nabi Musa, wahai Muhammad, minta lagi keringanan. Nah, jangan sirin minta keringanan, ayo belajar tasawuf nang ada sembahyangan. Tapi sirin masih 5 lagi. Nah, ya kan sekali turun 5. Amun terakhirnya 5, ujar Nabi Muhammad para manusia siapa bisa merah. Nah, jadi kalau kita kada melaksanakan salat berarti menghina baginda Rasulullah itu ya. Kan Rasulullah ini mengambil perintah merah sampai dibadahkan orang gila, ayo. Berarti kalau kita kada salat, kasihan Rasulullah orang gila. Kenapa? Karena ini, ujar mah mau sampai ke langit yang tinggi yang kasih miliar kada kau aja ke Muhammad aja itu aja. Nah, amun kita kada menggawi salat berarti sama yang kepada Rasul gila, kasihan tidak? Kalau kita artinya mati di dalam kekafiran. Nah, jadi itulah Rasulullah mengambil iktibar salat. Jadi hakikat salat itu berjumpa lawan Allah. Lihat yang bilang salat berdiri berpaling, kalau awak yang berdiri berpaling. Bila biar rokok huruf awal, bila biar sedih huruf akhir, bila biar dulu huruf Allah. Nah, jadi sesuai ucapan pian Allah, diucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi ujar Tuhan kenampakanku kepada kamu, tapi manusia kadang-kadang ada maiti, makanya dia Rasulullah sering-seringan maiti diri. Karena diri siapa? Diri Allah yang ada, diri kita tiada. Jadi nyatakan lagi. Yang salat engkau ya pada diri, yang lain engkau ya Allah sifat besarnya. Jadi kita kadang berisi wujud, kadang berisi diri, habis sudah. Amun kita nih kadang berisi jasmani, maulah buruk belum kubur, kada mau pun Tuhan. Amun hati nih kita kadang berisi hati Allah Taala, maulah ditanya kamu karena dia, katanya hati Allah Taala. Mun kita nih kadang berisi roh Allah Taala, maulah disiksa. Nah, karena kita sudah menyerahkan dari bujurai marah seseorang berisi jasad, marah seseorang berisi hati, marah seseorang berisi roh. Tapi dia sekian kalau belum, hati piannya lah belum, roh pian belum. Amun kita kada ada apa yang disiksa, apa yang ditimbang, apa yang dihitung sama, karena kita kada ada. Nah, makanya kita beramal amalilah billah billah. Nah, jadi mudah-mudahan berkat kita memperingati Islam Merah ini, mudah-mudahan kita bujur-bujur di dalam salat kita itu berjumpa kepada Allah dengan ilmu, dengan rasa, lalu kita beriman Tuhan kada keluar daripada Allah, tapi Tuhan nampak kepada diri, bukan mengakui sebagai Tuhan, tapi menyatakan adanya Allah Ta'ala. Kurang lebihnya ampun dan maaf, minta hal minta tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.